Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Silviana dari Akuntansi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mereview artikel yang berjudul Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Selanjutnya, poin-poin yang akan dibahas antara lain, yang pertama, ada tujuan penelitian, kedua, permasalahan yang diangkat dalam penelitian, ketiga, teori-teori yang digunakan beserta hipotesisnya, keempat, populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan, lima, hasil pengujian hipotesis diterima atau ditolak, keenam, kesimpulan dari artikel. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Materi kedua yaitu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahan tentang lingkungan menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut timbul akibat aktivitas industri ekstraktif, yaitu perusahaan tambang dan sawit dalam skala besar yang merupakan predator puncak ekologis. Itu menurut Pahlavi tahun 2014. Selanjutnya, materi yang ketiga, teori-teori yang digunakan beserta hipotesisnya. Yang pertama ada teori legitimasi, yaitu teori yang menjelaskan tentang sosial organisasi dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat terasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Lalu berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan para stakeholder akan lebih banyak informasi lingkungan. Hal ini dilakukan perusahaan agar mendapatkan legitimasi dari para stakeholder demi keberlangsungan usahanya. Pada umumnya, perusahaan dengan tingkat kepekaan industri yang tinggi terhadap lingkungan akan memperoleh perhatian yang tinggi pula dari masyarakat, karena aktivitas operasinya yang memiliki potensi memengaruhi alam. Yang kedua, teori keagenan menurut Jensen dan Metcalfe 1976. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi memunculkan pendapat tentang adanya perbedaan kepentingan antara pemilik, yaitu pemegang saham dengan manajer. Perbedaan kepentingan ini dapat diminimalkan dengan suatu sistem pengawasan yang dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua pihak tersebut. Namun, proses pengawasan menyebabkan timbulnya biaya, yaitu biaya keagenan atau agensi cost. Agensi cost dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Kepemilikan saham institusional mampu memperkuat bahkan menggantikan peran dewan dalam memonitor kinerja perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat dijadikan upaya mengurangi masalah agensi melalui monitoring. Investor institusional merupakan salah satu jenis kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mudah mempengaruhi nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan. Hal ini menunjukkan dengan semakin besar kepemilikan institusi yang dimiliki, perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak. Yang keempat ada populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan. Populasi sendiri dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2013. Pengambilan data selama 3 tahun dianggap sudah mempresentasikan kondisi pelaporan lingkungan di Indonesia dan untuk alasan kebaruan data. Selanjutnya, sampel. Pemilihan sampel mengacu pada kepenelitian Ruplay et al. Tahun 2012 dan Persetianti tahun 2014. Terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Pembatasan jenis industri tersebut untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data, karena proses pengumpulan data bisa lebih terfokus.
Selanjutnya, alat analisis. Dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas modal terbaik yang terpilih dengan menggunakan EViews 8.0. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar devisi dari masing-masing variabel. Analisis regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi menggunakan model common effect, fixed effect, dan random effect. Selanjutnya dilakukan pemilihan atas modal terbaik dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Laurent multiplier atau LM. Uji prasyarat regresi terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kelima, hasil pengujian hipotesis ditolak ataukah diterima. Yang pertama, ada pengaruh liputan media terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keberadaan liputan media ditolak. Variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Yang kedua, pengaruh kepekaan industri terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepekaan industri diterima pada tingkat alfa sama dengan 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lain. Yang ketiga, pengaruh komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam model fixed effect, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan pada alfa 10% terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Namun demikian, arah hubungan menunjukkan pola negatif. Artinya, proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurunkan kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keempat, pengaruh keberagaman gender terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pada model fixed effect, variabel keberagaman gender yaitu keberadaan anggota dewan komisaris perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ditolaknya variabel keberagaman gender pada model regresi ternyata sejalan dengan penelitian Persetianti, di mana tanpa adanya anggota dewan komisaris perempuan, perusahaan tetap berjalan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lingkungannya. Yang kelima, pengaruh multiple directionship terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel multiple directionship yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruppel et al. Dan Presitianti, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara multiple directionship dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keenam, pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi bahwa pengawasan Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengelolaan yang baik. Selanjutnya yang ketujuh, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Temuan ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan di mana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang terakhir ada kesimpulan artikel. Kesimpulannya adalah kepekaan industri, komisaris independen, multiple directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Adapun beberapa kekurangan dalam penelitian ini, contohnya yang pertama, terbatasnya media online yang dijadikan sumber dalam mengukur variabel environmental media. Yang kedua, perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, dan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2013, sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan di Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.